untuk cough reflex atau refleks batuk ini saya ambil dari Gaitan 13 edition. Mungkin kita juga pernah mengalami batuk ya, dan di situ mungkin kita bertanya-tanya kenapa sih bisa batuk gitu. Nah, di sini dikaitkan secara anatomi bahwa refleks batuk ini terdapat yang namanya bronkus dan trakea. Nah, bronkus dan trakea ini area yang sangat sensitif terhadap adanya benda asing yang otomatis ukurannya itu sangat kecil yang bisa menyebabkan iritasi pada pernafasan kita dan dapat memicu batuk. Nah, di sini juga bukan hanya di bronkus dan trakea, namun ada di bagian laring dan karina atau biasa kita sebut sebagai bagian yang bisa membagi menjadi bronkus. Jadi titik di mana trakea tersebut akan terbagi menjadi bronkus. Dan di situ juga sangat sensitif, seperti halnya pada bronchiolus terminal, bahkan di alveoli juga di situ sangat sensitif terhadap misalnya stimulus atau rangsangan dari gas klorin seperti itu. Nah, karena itu semua terdapat beberapa urutan peristiwa yang otomatis akan dipicu oleh saraf kita, yaitu saraf medula, yang bisa menyebabkan beberapa efek. Nah, yang pertama akan ada impuls saraf aferen yang berjalan dari saluran pernapasan kita, terutama melalui saraf vagus ke medula otak. Nah, lalu selanjutnya akan menyebabkan 2,5 liter udara itu akan terhirup atau akan diinspirasi oleh kita dengan sangat cepat. Makanya kita langsung nafas kan, langsung tarik nafas secara cepat, dan sehingga menyebabkan adanya epiglotis itu menutup dan pita suara atau vocal cords itu juga akan menutup rapat. Nah, kenapa sih bisa ditutup? Karena fungsinya menutup itu akan menyebabkan udara tersebut akan masuk ke paru-paru dan menjebak udara tersebut agar diam gitu, agar semua itu masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, sehingga di situ juga menyebabkan adanya otot-otot perut atau abdomen muscle itu semakin berkontraksi dengan sangat kuat. Untuk apa? Untuk mendorong diafragma tersebut. Nah, diafragma terdorong di situ juga bukan hanya bantuan dari muscle abdomen, tapi dari muscle-muscle atau otot-otot ekspirasi lain yang bisa nantinya kita hela gitu. Kita keluarkan udaranya, itu juga akan ada bantuan dari otot-otot ekspirasi lain. For example, misalnya dari intercostal interna yang sama-sama berkontraksi dengan sangat kuat. Nah, kemudian akibatnya di situ juga akan menyebabkan adanya tekanan di paru-paru itu semakin meningkat. Nah, kalau tekanan di paru-parunya itu increase terus-terusan, misalnya menyampai ke 100 mmHg ataupun lebih dengan sangat cepat, itu akan menyebabkan pita suara atau vocal cords itu dan epiglotis juga akan tiba-tiba terbuka lebar. Nah, kan tadinya epiglotis itu dan pita suaranya kan tertutup tuh supaya udaranya itu masuk ke paru-paru supaya terjebak dulu. Nah, akhirnya si muscle yang ada di tubuh kita, salah satunya yang utamanya itu adalah abdomen muscle, dan juga akan mendorong diafragma sehingga tekanan di paru-parunya akan meningkat hingga 100 mmHg ataupun lebih. Nah, peningkatan paru-paru tersebut dengan sangat cepat akan membuat pita suara atau vocal cords itu dan epiglotis, of course, itu akan menyebabkan terbuka lebar. Yang tadinya nutup, itu akan terbuka. Nah, karena di situ terbuka, pita suara dan juga epiglotisnya akan menyebabkan udara yang bertekanan tinggi di dalam paru-paru itu seperti meledak keluar. Makanya yang namanya batuk itu kan biasanya kita tahu kayak tidak ada yang suaranya kecil kan, pasti ada ya suaranya tinggi gitu. Nah, di situ jadi kita kaitkan seperti ada udara dalam paru-paru kita yang meledak ke luar. Jadi pada saat batuk itu seperti suaranya itu tinggi kan, karena memang vocal cords atau pita suara juga di situ sangat berperan. Kemudian udara yang bertekanan tinggi keluar itu juga kecepatannya dimulai dari 75 hingga 100 mil per jam. Jadi bisa sangat tinggi dari impuls aferen, kemudian bergerak juga ke epiglotis, jadi situ, dan muscle itu semua juga sangat berkaitan terhadap refleks dari batuk tersebut. Nah, dan juga akan ada yang namanya kompresi paru-paru. Nah, kompresi paru-paru yang kuat itu juga akan membuat bronkus dan trakea itu kan kolaps dengan menyebabkan bagian dari non-cartilage itu akan berinvaginasi ke dalam. Nah, makanya udara itu yang meledak itu benar-benar akan melewati celah dari bagian bronchial dan trakea. Nah, of course di situ juga udara yang bergerak dengan cepat itu biasanya akan membawa benda-benda asing, apakah itu virus, viral, atau misalnya ya pokoknya yang
sekarang lagi booming juga ya, misalnya virus gitu. Nah, di situ akan membawa semua benda asing tersebut yang ada di bronkus dan juga trakea, atau misalnya yang terhirup virus misalnya, lalu juga masuk ke trakea. Nah, di situ kita akan memicu adanya impuls saraf aferen dan untuk mengeluarkan dari benda-benda asing tersebut, for example tadi virus. Dan seperti inilah mekanismenya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih.